kabar semuanya? Dalam video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi IPA kelas 7 semester 1. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah materi, zat, dan wujud zat. Yang kedua tentang sifat materi. Yang ketiga tentang perubahan materi. Dan yang keempat kita akan bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Mari kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu materi, zat, dan wujud zat. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal yaitu yang hanya tersusun dari satu jenis zat, sementara campuran tersusun dari dua atau lebih zat. Contohnya ada udara, besi, dan lain-lain. Di alam, zat atau materi dikelompokkan ke dalam tiga wujud, ada padat, cair, dan gas. Pada zat padat, molekul teratur dan rapat, gaya ikat antar molekul sangat kuat, gerakan molekulnya terbatas, bentuk dan volumenya tetap. Pada zat cair, molekulnya teratur dan renggang, gaya ikat antar molekulnya kuat, gerakan molekul bebas, bentuk berubah sesuai tempat dan volumenya tetap. Pada zat gas, molekul tidak teratur dan sangat renggang, gaya ikat antar molekulnya sangat lemah, gerakannya sangat bebas, bentuk dan volumenya pun berubah. Sifat materi dikelompokkan ke dalam dua macam. Yang pertama adalah sifat intensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran, seperti massa dan volume. Sifat ekstensif, sifat yang tidak tergantung dengan jumlah dan ukuran, dikelompokkan ke dalam sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Selanjutnya kita masuk pembahasan di pokok materi yang ketiga, yaitu perubahan materi. Pernahkah kalian melihat kayu yang dibakar, kemudian mobil yang berkarat, atau es yang mencair? Nah, perubahan zat dikelompokkan ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak disertai perubahan komposisi, sementara perubahan kimia disertai dengan perubahan komposisi. Perbedaannya, pada perubahan fisika hanya berubah bentuk dan wujudnya, tidak disertai pembentukan zat baru bersifat reversibel atau dapat balik, dan komposisi materi tidak berubah. Pada perubahan kimia berubah komposisi materinya, disertai pembentukan zat baru dan bersifat irreversibel atau tak dapat balik. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari seperti kayu diubah jadi kursi, lilin yang meleleh, beras ditumbuk jadi tepung, dan es batu yang mencair. Sedangkan contoh perubahan kimia ada singkong yang diubah menjadi tape, buah yang membusuk, kayu yang dibakar menjadi abu, ataupun mobil yang sudah tua, besinya berkarat. Materi dikelompokkan ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang memiliki sifat berbeda dari unsur penyusunnya. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih senyawa. 118 unsur telah diidentifikasi, 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi. Untuk mempermudah mempelajari unsur dan sifatnya, unsur-unsur dikelompokkan dalam sistem periodik unsur, disusun berdasarkan nomor atom dan sifatnya. Unsur dikelompokkan ke dalam unsur logam dan non-logam. Unsur logam mengkilap, dapat ditempa, dan umumnya berwujud padat kecuali raksa. Sementara unsur non-logam tidak mengkilap, rapuh, dan tidak dapat ditempa, biasanya berwujud padat dan gas. Contoh unsur logam aluminium, lambang unsurnya adalah Al, biasa dimanfaatkan untuk peralatan masak dan kaleng minuman. Contoh unsur logam yang lainnya ada besi, lambang unsurnya Fe, aluminium Al, emas Au, perak Ag, kalsium Ca, tembaga, lambang unsurnya adalah Cu. Contoh unsur non-logam, helium, lambang unsurnya adalah He, biasa dimanfaatkan untuk pengisi balon udara.
Contoh unsur non-logam yang lainnya ada oksigen, lambang unsurnya adalah O, nitrogen N, karbon C, klor Cl, hidrogen H. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak asing dengan air. Air rumus kimianya adalah H2O, hasil gabungan dari dua unsur hidrogen H dan satu unsur oksigen. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai adanya gas oksigen. Rumus kimianya adalah O2 untuk bernapas manusia, asam sulfat atau H2SO4 untuk isi aki mobil. Ada karbon dioksida atau CO2 sebagai zat hasil pernapasan manusia. Ada air atau H2O sebagai kebutuhan pokok. Gula pasir ada C12H22O11 sebagai bahan makanan dan minuman. Garam dapur atau NaCl sebagai bumbu masak. Campuran. Apabila kalian melihat es teh merupakan hasil gabungan dari beberapa senyawa, ada air, teh, dan gula. Pembahasan secara rinci tentang campuran akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. See you with next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.